Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Alfarizata dengan NIM D6240114. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah atau mini riset keramik refraktoris. Langsung ke bab satu pendahuluan. Latar belakang seiring berjalannya waktu, keramik tidak hanya digunakan sebagai peralatan rumah tangga, baik itu perhiasan, guci maupun peralatan dapur lainnya, tapi juga mulai dikembangkan untuk penggunaan dalam dunia industri seperti pada industri atau pabrik yang menggunakan proses peleburan baja, timah, aluminium, semen dengan suhu tinggi. Pada umumnya memerlukan bahan sebagai wadah yang tahan dengan suhu tinggi tersebut. Sehingga pada tahun 1970-an mulai dikembangkan suatu bahan keramik dengan kekuatan tahan panas dan memiliki titik lebur yang tinggi. Rumusan masalah di sini adalah apa itu refraktoris, apa saja kegunaan dari refraktoris, apa saja jenis bahan baku utama dan pembahan tambahan dari refraktoris, bagaimana metode pembuatan refraktoris dan peralatannya, apa saja industri yang membuat refraktoris tersebut. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah material teknik tentang keramik refraktoris, serta untuk menambah pengetahuan dan mengetahui tentang keramik refraktoris itu sendiri, beserta kegunaannya terhadap lingkungan juga bagi keseharian manusia. Manfaat penulisan Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk dapat menambah wawasan kita mengenai keramik refraktoris, jenis-jenisnya, bahan baku dan bahan tambahan, aplikasinya, dan industri apa saja yang menekuni bidang tersebut. Bab 2 pembahasan pengertian refraktoris. Secara umum, material refraktori adalah suatu bahan atau material yang bisa mempertahankan kekuatannya pada suhu tinggi. Sedangkan berdasarkan ASTM C71 mendefinisikan refraktori adalah sebagai bahan non-logam yang memiliki properti kimia dan fisik yang membuatnya tahan pada kondisi di atas 1000 Fahrenheit atau 800.000 Kelvin atau 538 derajat Celcius. Bermacam-macam refraktori dibuat dan didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan aplikasi. Untuk memenuhi kualitas suatu dari refraktori dilakukan beberapa tes seperti density and porosity test, cold compressive strength test, and abrasion resistance test ATC. Sifat lain yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk menghemat panas atau thermal insulation. Karena kebutuhan proses akan temperatur juga penting, serta juga baru memiliki sifat tahan terhadap reaksi kimia dengan bahan logam yang dipanaskan atau dilebur. Bahan atau material refraktori adalah suatu jenis material yang mempunyai yang mampu menahan suhu panas amat tinggi tanpa kehilangan sifat ketahanannya. Contohnya seperti tidak akan melunak atau mencair. Bahan keramik adalah salah satunya. Material refraktori mempunyai sifat-sifat mekanis dan elektris yang unik, umumnya bersifat sebagai thermal insulator. Pada tabel periodik material ini terdapat di kelompok 4. Dalam tabel ini mempunyai struktur intan phase center kubik. Material refraktori memiliki derajat keporosan yang rendah sehingga resistensi berkurang sehingga bahan menjadi sangat padat. Eh, Kegunaan refraktoris. Bahan tahan api refraktori harus tahan terhadap perakuan kimia dan fisik stabil pada suhu tinggi, tergantung pada lingkungan operasi. Material refraktori harus tahan terhadap kejutan termal secara kimia dan atau memiliki tentang tentu konduktivitas termal dan koefisien ekspansi termal refraktoris secara umum berbentuk bata tahan api fire brick, semen tahan api mortar, dan semen cor tahan api castable. Bahan tahan api refraktori yang ada biasanya digunakan dalam dunia industri adalah sebagai berikut. Sebagai lapisan untuk tungku atau tangki, sebagai lapisan dinding di rotary clean pada industri semen, sebagai first lining di dinding lem, shaft
kiln pada industri kapur sebagai lapisan dan pengaduk pada reaktor. Digunakan untuk membuat cawan atau incinerator sebagai flame deflector sistem pada ujung roket. Pada industri besi dan baja hampir 70% menggunakan alat berbahan dasar bahan tahan api, refraktori. Material ini juga cocok dipakai untuk pesawat ulang-alik, open furnace, dan clay building material. Bahan baku utama dan bahan tambahan refraktori. Adapun bahan baku utama dalam pembuatan refraktori ini adalah oksida aluminium, alumina, silikon, silika, dan magnesium. Selain alumina, oksida yang biasanya ditemukan pada refraktori adalah oksida kalsium kapur. Fireclase juga banyak digunakan untuk pembuatan refraktori. Pada dasarnya, bahan utama penyusun refraktori serupa dengan keramik, yaitu unsur-unsur tanah yang dimurnikan. Unsur utama refraktori biasanya adalah alumina atau Al2O3 dan silika atau CiO2. Unsur penunjang tambahan antara lain MgO, zirkon ZrO2, dan Fe2O3. Untuk bahan tambahan dalam pembuatan refraktori harus dipilih sesuai dengan kondisi yang akan mereka hadapi. Beberapa aplikasi memerlukan tahan api khusus. Misal seperti zirkonia digunakan untuk materi harus menahan suhu yang sangat tinggi. Silikon karbida dan karbon grafit adalah dua bahan tahan api lain yang digunakan dalam beberapa kondisi suhu yang sangat parah. Tetapi mereka tidak dapat digunakan dalam kontak dengan oksigen karena mereka akan mengoksidasi dan membakar. Binar senyawa seperti karbida, tungsten, atau nitrida boron bisa sangat tahan api. Hafnium karbida senyawa binar yang referensial dikenal dengan titik leleh 3.890 derajat Celcius. Senyawa tertentu karbida aluminium memiliki salah satu titik leleh tertinggi dan semua senyawa yang dikenal 4.215 derajat Celcius. Semua bahan tersebut adalah bagian dari pembuatan tahan api ini. Proses pembuatan refraktori dan peralatannya pada dasarnya refraktori itu sendiri ada yang dalam bentuk padatan batu, bata, iya, dan ada yang tidak berbentuk. Dalam bentuk serpihan bubuk, refraktori bahan asam netral atau komposit bahan yang menggunakan untuk refraktori untuk mengandung zat aktif. Secara singkat, proses pembuatan material tahan api dapat dilihat pada diagram alur proses di bawah ini. Baik raw materials, mixing, habis setelah itu kneading, habis itu forming, habis itu firing, habis itu finishing, habis itu inspection, setelah itu di picking. Contoh industri pembuatan refraktori. Industri pembuatan refraktori bahan tahan api mencakup berbagai jenis perusahaan yang berproduksi material panas untuk berbagai aplikasi industri. Berikut adalah beberapa contoh industri dan aplikasi refraktori. Industri besi dan baja, atau industri semen, habis itu industri kaca dan keramik, industri aluminium, industri petrokimia, industri pembuatan limbah. Beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan refraktori di Indonesia antara lain PT Jaya Mulia Isolasi, PT Benteng Api Teknik Tbk, PT Loka Refraktoris Wira Jatim, Calderis, BAT Refraktoris. Penutup, kesimpulan, keramik merupakan suatu dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran yang pada umumnya terbuat dari tanah liat, kuarsa, feldspar, dan serbu kaca. Sifat keramik ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bahannya. Secara umum memiliki sifat keras kuat, tetapi tidak bersifat getas atau mudah pecah. Tahan terhadap korosi, kapasitas panas yang baik, dan konduktivitas panas yang rendah. Sifat listriknya dapat menjadi isolator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Dapat bersifat magnetik dan non-magnetik. Sekian dari saya, Rehan Berjata dengan NIM D 1620. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.